Jadi dalam soal amal saleh, dalam soal kebaikan, dalam soal ketundukan, mukmin, muslim, maka sama antara laki-laki perempuan setara. Karena itu Allah sebutkan mukminin, mukminat, muslimin, muslimat. Begitu juga soal kemunafikan dan kemusyrikan. Munafik dan musyrik itu kejahatan hati. Orang munafik itu hatinya berpenyakit, makanya orang munafik cirinya riya. Dan riya itu juga bahagian dari kesyirikan, makanya syirik kecil namanya. Jadi munafik dan musyrik itu orang-orang yang melakukan kejahatan hati yang terkait dengan akidah, keyakinan. Karena ini kejahatan hati, maksiat hati terkait dengan akidah, keyakinan yang ada di hati, maka antara laki-laki perempuan juga diberikan sama penghargaan Allah. Azabnya maksudnya diberikan dosa yang sama. Jadi orang musyrik, orang munafik itu mereka melakukan kejahatan hati. Kejahatan hati setara laki-laki dan perempuan. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa program makna dan mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam Al-Quran, serta makna dan pesan di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas surat Al-Ahzab ayat 73. Kita baca ayatnya, surat Al-Ahzab ayat 73. Kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, liyu'azziballah al-munafiqin wal munafiqat wal musyrikin wal musyrikat wa yatuballahu 'alal mu'minin wal mu'minat wa kanallahu ghafuran rahimah. Allah pasti mengazab orang munafik laki-laki dan orang munafik perempuan, orang musyrik laki-laki dan orang musyrik perempuan. Dan Allah menerima taubat orang-orang beriman laki-laki dan orang beriman perempuan. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu artinya ya, surat Al-Ahzab 73, di mana Allah memberikan janji, ya, memberikan janji kepada orang munafik, orang musyrik dan orang mukmin beriman. Untuk orang munafik dan orang musyrik Allah janjikan azab. Untuk orang beriman Allah janjikan ampunan. Nah, menariknya ketika Allah menyebutkan ini orang munafik, maka Allah setarakan laki-laki dan perempuan. Al-munafikin wal munafiqat. Jadi ada munafik laki-laki, ada munafik perempuan. Jadi ada keseimbangan tuh. Al-munafikin wal munafiqat. Munafik laki-laki dan munafik perempuan. Begitu juga musyrik. Musyrik itu ada laki-laki dan perempuan. Al-musyrikin wal musyrikat. Yang musyrik laki-laki dan musyrik perempuan. Begitu juga orang beriman. Ada laki-laki perempuan. Al-mu'minin wal mu'minat. Nanti juga al-muslimin, dalam Al-Quran juga ada muslimatnya. Nanti baca surat Al-Ahzab, ya, surah Al-Ahzab ayat yang ke-35. Innal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal qanitin wal qanitat, dan seterusnya. Jadi kalau soal munafik, ada munafikin, ada munafikat. Musyrik, ada musyrikin, ada musyrikat, ada laki-laki, ada perempuan. Munafik laki-laki, munafik perempuan. Musyrik laki-laki, musyrik perempuan. Mukmin juga begitu. Ya, mukminin, mukminat, mukmin laki-laki, mukmin perempuan. Muslim juga begitu. Muslimin, muslim laki-laki, dan muslimat, muslim perempuan. Tapi menariknya dalam Al-Quran kata kafirin tidak pernah disebutkan lawannya kafirat. Coba perhatikan misalnya surat, ya, salah satu surat salah satunya di surah An-Nisa ayat 102.
Innallaha a'adda lil kafirina azaban muhina. Di sana disebutkan lil kafirin, tidak ada lil kafirat. Allah tidak mengatakan innallaha a'adda lil kafirin wal kafirat. Sebagaimana tadi Allah mengatakan Allah mengazab al munafikin wal munafikat wal musyrikin wal musyrikat. Kalau Allah menerima taubat al mu'minin wal mu'minat. Kalau Allah janjikan ajaran aziman, itu al muslimin wal muslimat. Tapi ketika Allah janjikan azab bagi orang kafir, Allah tidak menyebutnya lil kafirin wal kafirat. Tidak ada dalam Al-Quran al-kafirat. Yang ada hanya kafirin saja. Tidak pernah ditemukan dalam Al-Quran itu ada kata kafirat sebagai bandingan daripada al-kafirin. Sebagaimana al-munafikin wal munafikat, al-musyrikin wal musyrikat, al-mu'minin al mu'minat, al-muslimin al muslimat. Tapi kafirin tidak ada kafirat. Kenapa begitu? Kenapa mukmin, mukminat, muslimin, muslimat, munafikin, munafikat, musyrikin, musyrikat, tapi kafirin tidak ada kafirat? Kenapa? Keimanan dan keislaman, mukmin dan muslim, itu masalah ketundukan. Jadi orang beriman, orang Islam dia tunduk. Dan dalam soal ketundukan kepada Allah, maka Allah memberikan penghargaan yang sama antara laki-laki perempuan. Jadi orang kalau tunduk kepada Allah, muslim dia, mukmin dia, maka nilainya setara antara laki-laki perempuan. Tidak pernah Allah bedakan. Coba perhatikan surah An-Nisa 124. Ya, An-Nisa 124. Wa may ya'mal minas solihat min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata. Siapa saja yang beramal saleh, laki-laki atau perempuan, dan dia beriman, maka dipastikan dia masuk surga. Jadi kalau soal amal saleh, soal perbuatan baik, soal keimanan, ketundukan, Allah memberikan penghargaan yang setara antara laki-laki dan perempuan. Makanya mukminin, mukminat, muslimin, muslimat. Nanti coba baca di An-Nahl 97. Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsan ma kanu ya'malun. Jadi kalau orang beramal saleh, laki-laki atau perempuan, dia beriman, maka pasti diberikan kehidupan yang baik, maksudnya surga, dan diberikan balasan yang lebih baik. Jadi dalam soal amal saleh, dalam soal kebaikan, dalam soal ketundukan, mukmin, muslim, maka sama antara laki-laki perempuan setara. Karena itu Allah sebutkan mukminin, mukminat, muslimin, muslimat. Begitu juga soal kemunafikan dan kemusyrikan. Munafik dan musyrik itu kejahatan hati. Orang munafik itu hatinya berpenyakit, makanya orang munafik cirinya riya. Dan riya itu juga bahagian dari kesyirikan, makanya syirik kecil namanya. Jadi munafik dan musyrik itu orang-orang yang melakukan kejahatan hati yang terkait dengan akidah, keyakinan. Karena ini kejahatan hati, maksiat hati, terkait dengan akidah, keyakinan yang ada di hati, maka antara laki-laki perempuan juga diberikan sama penghargaan Allah. Azabnya maksudnya diberikan dosa yang sama. Jadi orang musyrik, orang munafik itu mereka melakukan kejahatan hati. Kejahatan hati setara laki-laki dan perempuan. Adapun kafir itu kejahatan yang berbentuk fisik dan zahir. Kalau kejahatannya berbentuk fisik dan zahir, maka itu ditanggungkan ke laki-laki. Perempuan tidak. Coba perhatikan kasus Nabi Adam ya. Di surat Taha 121 122. Surat Taha 121 122. Fa'akala minha. Adam dan istrinya memakan buah yang dilarang oleh Allah. Berarti mereka berdua tuh memakannya. Akala itu berdua. Jadi yang melakukan maksiat berdua, Adam dan istrinya. Adam bermaksiat, istrinya juga bermaksiat. Makanya akala berdua bermaksiat. Tapi ketika Allah memvonis dosa, maka Allah tidak mengatakan
wa asaya Adam wa zaujuhu, tapi wa asa Adam rabbahu fagawa. Adam telah bermaksiat kepada Tuhannya. Allah tidak mengatakan mereka berdua bermaksiat, tapi fa asa Adam rabbahu. Adam bermaksiat kepada Tuhannya, bukan Adam dan istrinya. Padahal tadi makannya berdua tuh, akalah berdua. Itu menjadi bukti bahwa memang kejahatan lahiriah itu dipikulkan ke laki-laki. Kalau dia punya suami, ke suaminya. Kalau dia tidak punya suami, ke ayahnya, walinya. Itu kenapa di ayat 122-nya summa jatabahu rabbuhu fataba alaihi. Taba alaihi, Allah menerima taubatnya. Nya siapa? Adam, bukan fataba alaihima. Allah tidak mengatakan Allah menerima taubat mereka berdua, tapi Allah mengatakan Allah menerima taubatnya, nya Adam. Allah tidak mengatakan musanna ya. Allah tidak mengatakan fataba alaihima, bukan alaihi, untuk menunjukkan kejahatan lahiriah itu laki-laki yang tanggung jawab. Itu kenapa kata kafirin tidak ada tandingannya kafirat. Kenapa? Karena kejahatan lahiriah dipikulkan ke laki-laki. Makanya ada sahabat yang pernah melakukan hubungan suami istri di siang Ramadan dengan istrinya. Berarti mereka berdua melakukan kejahatan tuh. Tapi yang diwajibkan kafarat puasa 2 bulan berturut-turut atau memerdekakan budak atau memberi makan 60 orang miskin itu suami saja. Istri tidak dibebankan kafarat. Itu menjadi bukti bahwa memang kejahatan lahiriah tanggung jawab laki-laki. Karena itu kata kafirin tidak ada kata kafiratnya. Itulah mungkin rahasianya kenapa mukminin mukminat, muslimin muslimat, musyrikin musyrikat, munafikin munafikat. Tapi kafirin tidak ada kafirat. Karena kejahatan lahir, kejahatan zahir ya itu dibebankan ke laki-laki, tidak ke kafirat. Maka kafirat tidak ada, yang ada kafirin. Begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.